Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica Santi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko dan juga kepada rekan-rekan dari kelompok 7 yang telah bersama-sama menyusun PPT mengenai manajemen risiko UMKM Sarigood Bakery. Baik, jadi kelompok 7 itu memilih UMKM dari Sarigood Bakery. Nah, di sini ada nama-nama anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Rizky Pauji dengan NIM akhir 214 dan saya sendiri Randy Alpiansa Sadikin dengan NIM akhir 215. Lalu ada Herlina Oktaviani dengan NIM akhir 216. Lalu ada Serina Hesti Mahendra dengan NIM akhir 217. Dan yang terakhir ada Rifki Muwapak Akmal dengan NIM akhir 218. Baik, langsung saja kepada pemaparan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada tinjauan teori. Nah, jadi resiko menurut PBI nomor 5 garis miring 8 garis miring PBI garis miring 2003, yaitu resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Lalu di sini ada tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemetaan risiko, yang keempat ada pengelolaan atau pengendalian risiko, dan yang terakhir atau yang kelima ada monitoring risiko. Baik, lalu di sini ada profil UMKM yang kelompok kami pilih. Untuk nama UMKM-nya yaitu Sarigood Bakery. Pemiliknya ada Ibu Nia, tahun berdirinya 13 Maret 2021, beralamat di Jalan KB Manggu, pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan kode pos 40526. Nah, jadi untuk Sarigood Bakery ini sebuah UMKM yang memproduksi roti. Dan roti yang terkenalnya itu ada roti buaya dan juga ada roti tawar dan macam-macam roti lainnya. Baik, lalu di sini ada identifikasi resiko. Di sini ada tabel identifikasi resiko. Nah, untuk resiko-resikonya itu ada resiko SDM, ada resiko pemasaran, ada resiko operasional, dan yang terakhir ada resiko keuangan. Nah, untuk resiko yang pertama, di sini ada resiko SDM. Nah, untuk resiko SDM yaitu adanya pegawai yang absen tiba-tiba atau berhalangan hadir dengan kode S1, dan untuk resiko SDM yang kedua yaitu ada kinerja pegawai menurun dengan kode S2. Dan setelah resiko SDM di sini ada resiko pemasaran. Nah, untuk resiko pemasaran yang pertama ada keluhan dari pelanggan dengan kode P1, dan untuk resiko yang kedua yaitu kesalahan dalam pengiriman produk dengan kode P2, dan yang ketiga di sini ada resiko operasional. Resiko operasional yang pertama yaitu adanya kerusakan pada peralatan dengan kode 01, dan resiko yang kedua ada kelangkaan bahan baku dengan kode 02. Lalu di sini ada yang keempat, risiko keuangan. Risiko keuangan yang pertama ada kesalahan dalam pencatatan keuangan dengan kode K1, dan untuk risiko yang kedua kenaikan harga bahan baku dengan kode K2,
Dan resiko keuangan yang ketiga, ada penurunan pemasukan dengan kode K3. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengukuran resiko. Di mana di sini untuk pengukuran resiko menggunakan dua pengukuran, dengan yang pengukuran pertama skala 1 untuk skala probabilitas, yaitu skala 1 kurang dari sama dengan 2 kali per bulan dengan keterangan hampir pasti. Kemudian untuk skala 2 dengan keterangan 3 sampai 5 kali per bulan dengan keterangan sangat mungkin. Kemudian untuk skala 3 6 sampai 10 kali per bulan dengan keterangan mungkin. Kemudian untuk skala 4 11 sampai 15 kali per bulan dengan keterangan jarang. Kemudian untuk skala 5 dengan probabilitas lebih dari sama dengan 16 kali per bulan dengan keterangan paling kecil kemungkinan terjadinya. Selanjutnya untuk pengukuran dengan dampak, dengan skala 1 dengan dampak kurang dari sama dengan 500.000 per bulan dengan keterangan sangat kecil. Kemudian untuk skala 2 yaitu dengan dampak 501.000 rupiah sampai dengan 1 juta rupiah per bulan dengan keterangan kecil. Kemudian untuk skala 3 dengan dampak 1 juta rupiah sampai dengan 1.500.000 per bulan dengan keterangan sedang. Kemudian untuk skala 4 dengan dampak 1.501 rupiah sampai dengan 2 juta rupiah per bulan dengan keterangan besar. Kemudian untuk skala 5 dengan dampak lebih dari 2 juta rupiah per bulan dengan keterangan sangat besar. Kemudian untuk indeks pengukuran resiko, di mana indeks kurang dari sama dengan 5 dengan keterangan kecil atau low risk, kemudian indeks 6 sampai 10 dengan keterangan sedang atau medium risk, kemudian indeks 11 sampai 15 itu dengan keterangan tinggi atau high risk, kemudian yang terakhir indeks lebih dari 15 dengan keterangan sangat beresiko atau extreme risk. Untuk resiko yang pertama yaitu resiko SDM dengan kode S1 dengan resiko pegawai absen tiba-tiba dengan probabilitas 2, dampaknya 2, kemudian total skornya didapat dari probabilitas dikalikan dengan dampak dengan hasil 4. Kemudian termasuk ke dalam golongan matriks resiko kecil. Untuk kode S2, resiko kinerja pegawai menurun, probabilitasnya 2 dengan dampak 3 dengan total skor yaitu 6. Kemudian termasuk ke dalam golongan matriks resiko sedang. Selanjutnya yaitu resiko operasional. Dengan kode O1 yaitu resikonya kerusakan peralatan dengan probabilitas 2, dampaknya 3, total skornya 6, kemudian termasuk ke dalam golongan matriks resiko sedang. Kemudian dengan kode O2, resiko kelangkaan bahan baku, probabilitasnya 2, dengan dampaknya 2, kemudian total skornya 4, termasuk ke dalam golongan matriks resiko kecil. Selanjutnya resiko pemasaran dengan kode P1 dengan resiko keluhan dari pelanggan. Probabilitasnya 3, dampaknya 1, total skornya 3, golongan matriks resiko kecil. Kemudian kode P2 dengan resiko kesalahan dalam pengiriman produk. Probabilitasnya 2 dengan dampak 1, total skor yaitu 2 dengan golongan matriks resiko kecil. Dan untuk pengukuran resiko yang terakhir yaitu resiko keuangan dengan K1 yaitu dengan resiko kesalahan catatan keuangan, probabilitasnya 2, kemudian dampaknya 1, total skornya 2, termasuk golongan matriks resiko kecil. Dengan kode K2 dengan resiko kenaikan harga barang baku, probabilitasnya 2, kemudian dampaknya 2, total skornya 4, kemudian golongan matriksnya termasuk ke dalam resiko kecil. Dan yang terakhir dengan kode K3 dengan resiko penurunan pemasukan dengan probabilitas 2 dengan dampaknya 3, kemudian total skornya 6, termasuk ke dalam golongan matriks resiko sedang. Selanjutnya di sini itu ada matriks skala pengukuran. Untuk matriks skala pengukuran di sini itu ada dampaknya itu ada 5, yaitu ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
Untuk probabilitasnya tersendiri yaitu ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk dampak dengan probabilitas 1 sangat rendah yaitu berada di K1 dan P2. Untuk dampak rendah dengan probabilitas rendah yaitu terdapat di S1, O2, K2. Untuk dampak sedang dan probabilitas rendah yaitu ada di S2, O1, dan K3. Untuk dampak sangat rendah dan probabilitas sedang yaitu terdapat P1. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemetaan resiko. Selanjutnya terdapat pemetaan resiko. Pemetaan resiko di sini sesuai dengan skala yang tadi, yaitu rendah, sedang, tinggi. Dengan probabilitasnya itu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk probabilitas rendah dengan dampaknya rendah yaitu terdapat K1, P2, P1, O2, dan S1. Untuk dampak yang tinggi dengan probabilitas sedang pada kuadran 2 yaitu terdapat K2, K3, O1, dan S2. Dengan itu kuadran 1 yaitu mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, resiko berbahaya yang jarang terjadi. Yang ketiga, resiko yang terjadi secara rutin. Dan kuadran yang keempat yaitu risikonya itu tidak berbahaya. Baik, selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama ada pengendalian risiko SDM, kodenya S1, peristiwa pegawai absen tiba-tiba atau tidak hadir. Teknik pengendaliannya risk reduction, risk retention. Penanganannya tegur pegawai agar lebih disiplin. Yang kedua kodenya S2, peristiwanya kinerja pegawai menurun. Teknik pengendaliannya risk reduction. Penanganannya selalu memberikan motivasi dalam bekerja. Selanjutnya ada pengendalian resiko pemasaran. Kodenya P1. Peristiwa keluhan dari pelanggan. Teknik pengendaliannya risk retention. Penanganan menerima keluhan pelanggan dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar lebih baik lagi. Yang kedua kodenya P2. Peristiwanya kesalahan pengiriman produk. Teknik pengendalian risk avoidance. Penanganannya memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang mengalami kesalahan pengiriman produk. Selanjutnya pengendalian risiko operasional. Kodenya O1, peristiwa kerusakan peralatan. Teknik pengendalian risk reduction. Penanganannya karyawan harus mampu untuk merawat peralatan agar tidak cepat rusak. Yang kedua kodenya O2, peristiwa kelangkaan bahan baku. Teknik pengendaliannya risk reduction. Penanganan mencari supplier lain yang menyediakan harga yang stabil dan mencari bahan baku substitusi. Yang terakhir ada pengendalian risiko keuangan. Kodenya K1, peristiwa kesalahan pencatatan keuangan. Teknik pengendaliannya risk retention. Penanganan menggunakan software keuangan yang dapat mencatat transaksi secara langsung dan akurat. Selain itu juga melakukan laporan operasional penjualan di setiap minggunya. Yang kedua kodenya K2, peristiwa kenaikan harga bahan baku. Teknik pengendalian risk control. Penanganannya mencari supplier lain yang menyediakan harga yang stabil dan mencari bahan baku substitusi. Yang ketiga, K3, peristiwa penurunan pemasukan. Teknik pengendalian risk reduction. Penanganannya melakukan evaluasi dan analisis pasar. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada monitoring resiko.
Monitoring resiko ini yang pertama itu diantaranya ada voluntary, yang dimana harus melakukan pemantauan resiko secara langsung dengan melihat resiko yang terjadi sebelumnya yang telah menimbulkan kerugian. Resiko-resiko tersebut dapat dijadikan acuan oleh pemilik roti ini untuk mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan juga voluntary ini dilakukan di platform sosial media seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan melakukan pengecekan penyimpangan bahan baku sebelum dan sesudah penjualan, melakukan inovasi produk, melakukan cross-check terhadap laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan operasional. Selanjutnya yaitu setelah ada voluntary, ada continual, yang dimana pemantauan resiko secara keberlanjutan terhadap proses keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat diketahui resiko-resiko yang terjadi atau resiko yang berpotensi terjadi dan sudah mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi resiko-resiko yang akan muncul tersebut. Oleh karena itu, continual ini yang pertama itu melakukan pemantauan harian, audit internal harian, dan juga laporan bulanan. Nah, itu beberapa yang termasuk dalam monitoring resiko. Di sini juga lalu selanjutnya ada dokumentasi, di mana kami melakukan dokumentasi atau wawancara langsung terhadap pemilik toko roti ini, yaitu di sini kami melakukan foto bersama dan juga wawancara kepada pemilik roti, dan juga ada beberapa produk-produk roti yang ada di toko tersebut.